ada aja yang kepake Pak. Tapi kayak jarang. Tapi ya dipakai juga. Itu biasanya yang ujar itu Pak. Yang katanya. Bapak sendiri tiap aja masih ibu atau udah? Ibu saya. Masih ibu. Saya ibu. Kalau orang di daerah Tengger sini mayoritas Pak. Kalau yang di Tosari udah banyak yang campur di bawahnya tadi. Di sini untuk ke Bromo 3 pintu apa 4 pintu sih Pak bisa masuk Pak? 4 pintu. 4 ya? Ya, tapi yang rame cuma 3 dari Malang, Probolinggo sama Pasuruan. Yang Lumajangnya ya nggak terlalu rame tapi ada. Lumajang berarti lewat Tumpang itu Pak ya? Ke arah Semeru ya? Semeru. Pasir. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali.
Pasir. Berbisik. Ini namanya Gunung Batok, Re. Batok sama Segara Wedi. Kalau orang sini Segara Wedi, tapi kalau tamu-tamu sebutnya Widodaren. Oh, Widodaren. Bidadari. Memang di sana ada Widodari ya. Ada sepeda nomor Pak Widodarinya Pak. Tidak pernah lihat. Tapi kalau orang bisa itu ya ada loh Mbak. Ini Widodarinya itu. Di situ ada air suci namanya. Kalau orang Hindu mau ada acara besar itu ambil dari situ airnya. Itu paling penuh sendal besar ya. Ya. Itu dari masih ada juga. Kita ke pasir berbisik dulu Pak ya. Pasir berbisik. Film zaman dulu. Ada filmnya, Mas. Ya, sastra. Yang sastro.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rawu Ken Kabari, Pak kabar dulu baraya warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang bisa membawa kita bersama-sama mengarungi lautan pasir di Gunung Bromo ini. Waduh, mengarungi kehidupan ya yang sakinah mawadah warohmah pemirsa. Jadi yang namanya jodoh ya, mudah-mudahan jodoh terbaik buat kita oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu bagi yang belum dapat jodoh, memang doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik pemirsa. Amin. Selain itu mudah-mudahan juga bagi yang sedang mencari pekerjaan, dapat pekerjaan yang layak, yang sejahtera, yang bisa mensejahterakan diri kita, keluarga kita, dan juga ikut serta dalam pembangunan negeri kita, ikut serta dalam memutarkan roda perekonomian bangsa dan negara kita. Memang doakan mudah-mudahan dapat pekerjaan yang layak, yang sejahtera pemirsa. Amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita, dengan rasa syukur kita, dengan sujud kita, apapun keinginan kita ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Wilujeng enjing, ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le di lautan pasir. Waduh, di mana Bang? Memang sedang berada di lautan pasir pemirsa ya, mengarungi lautan pasir di Pegunungan Tengger ya, dekat dengan Gunung Bromo pemirsa, di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pemirsa. Jadi episode ke-24 ini memang sedang mengarungi lautan pasir pemirsa, lautan pasir berbisik. Waduh. Ya ada filmnya ya, film Dian Sastrowadoyo pemirsa ya, dengan Christine Hakim, dengan judulnya Pasir Berbisik tahun 2001 pemirsa. Waduh. Kalau 2001 ya, apakah sudah lahir? Kalau memang sendiri zaman SMA pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi memang sedang mengarungi lautan pasir pemirsa. Setelah seluncuran, waduh, dari Bukit Cinta menuju lautan pasir ya, dengan jalanan ekstrim seluncuran pemirsa, mirip-mirip dengan serodotan waterboom pemirsa ya. Jadi kalau kita di waterpark, waterboomnya ada perosotannya pemirsa, dan sorotannya itu cepat sekali sampai ke air. Nah ini bukan ke air tapi ke pasir pemirsa, dengan menggunakan Jeep hardtop. Waduh, yang dikendarai oleh drivernya Mas Hendra pemirsa, asli orang Tengger. Ya beliau ini mengendarai mobilnya, wah lumayan ya. Mengasihkan sekali pemirsa. Waduh. Jadi bagi saudara yang hendak pergi ke Gunung Bromo ya, ingin mengarungi lautan pasir, mengarungi pegunungan di sini, saudara tinggal menghubungi aja Mas Hendra ya. Apabila masuknya di pos Wonokitri pemirsa. Karena Mas Hendra ini adalah jeepnya Jeep Wonokitri Kabupaten Pasuruan ya, posnya Wonokitri. Bagi saudara yang naik Damri mungkin tinggal turun di Wonokitri pemirsa, bisa menghubungi Mas Hendra.
Oke pemirsa yang berbahagia ya. Jadi dengan Mas Endra memang akan mengarungi lautan pasir pemirsa. Lautan pasir berbisik. Waduh. Konon katanya ini lautan yang suci pemirsa. Lautan tak sembarangan orang yang datang ke sini pemirsa. Oleh karena itu bagi kita yang ingin mengarungi lautan pasir ini dengan hati yang bersih, yang tulus ya, bukan jadi hama pemirsa. Nanti kalau jadi hama konon katanya amit-amit ya akan mendapatkan kesialan bahkan hilang pemirsa. Waduh. Insya Allah memang akan bahas ya mitos-mitos ya apabila kita melanggar aturan di Gunung Bromo ini pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika menginjakkan kaki di lautan pasir ini, waduh, serasa mengarungi lautan di gurun pasir, serasa berada di Asia Tengah pemirsa. Waduh, dengan suhunya dingin tetapi ini mirip padang pasir pemirsa. Waduh. Merasa di Asia Tengah. Waduh, seperti di Tajikistan, Kirgistan ya, Kazakhstan, waduh, Uzbekistan atau Afghanistan pemirsa. Waduh. Dengan pemandangannya gunung pemirsa. Ternyata yang terkenalnya Gunung Bromo. Padahal di Gunung Bromo ini banyak sekali gunung pemirsa. Gunung Bromo hanya hanya secuil ya di Pegunungan Tengger. Nama pegunungan ini adalah Pegunungan Tengger. Di bawah Pegunungan Tengger yang sudah hancur muncul banyak gunung pemirsa. Di antaranya ada Gunung Batok, ada Gunung Kursi, ya, ada Gunung Widodaren, waduh, ada Gunung Watangan, ada Gunung Bromo, waduh. Dan yang paling besarnya di sebelah sana ada Gunung Semeru pemirsa. Jadi ketika memang mengarungi lautan pasir, pertama kali yang dilihat adalah Gunung Batok dan di sebelah kanan adalah Gunung Widodaren pemirsa. Waduh, saudara tahu Gunung Widodaren? Waduh, Gunung Widodaren dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Tengger adalah bidadari pemirsa. Jadi disitulah bidadari pemirsa. Karena disitulah banyak bidadari. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Gunung Widodaren ini ternyata gunung yang paling sakral ya, di antara gunung-gunung lain di tanah Bromo ini. Jadi ada sakralnya Gunung Bromo dan ada lebih sakral lagi Gunung Widodaren pemirsa. Gunung Widodaren ini ada Goa Widodaren, Goa Bidadari pemirsa. Waduh. Di situ konon katanya Loro Anteng dan Joko Seger bersemedi pemirsa. Dan juga banyak tokoh-tokoh yang bersemedi di sana untuk mendapatkan wangsit atau mendengarkan para dewa bermusyawarah pemirsa. Ken Arok saja bisa mendengarkan musyawarah para dewa. Waduh, siapa yang akan memimpin tanah Jawa pemirsa? Termasuk Prabu Jayabaya. Waduh, siapa sangka Prabu Jayabaya yang bisa meramal dalam kitabnya Jangka Jayabaya kemungkinan pernah bersemedi di sana pemirsa. Insya Allah memang akan bahas ya. Oke pemirsa yang berbahagia, di Gunung Widodaren ini juga ada pertitaan atau tirta air ya, dimana di sini adalah air yang suci untuk upacara keagamaan di Gunung Bromo ini, untuk upacara keagamaan suku Tengger ini. Jadi ketika ada upacara Yajna Kasada atau memperingati ya meninggalnya putra Roro Anteng dan Joko Seger, waduh, airnya itu diambil dari Goa Widodaren ini pemirsa. Jadi ini adalah goa suci ya, goa air yang mengandung suci pemirsa. Dikenal juga dengan Segara Guci pemirsa, karena di sini adalah ada airnya pemirsa. Dalam ritual agama Hindu kita mengenal dengan Tirta Amerta pemirsa, air kehidupan, air para dewa dari Dewa Wisnu. Ada kemungkinan ya Goa Widodaren ini adalah Tirta Amertanya di Gunung Bromo pemirsa. Karena yang namanya Tirta Amerta bisa memberi kehidupan, menyehatkan, dan juga sebagai ritual upacara keagamaan pemirsa. Memang sudah bahas tentang Tirta Amerta di perjalanan Dewata ya, scroll aja di perjalanan edisi Dewata pemirsa di tanah Bali pemirsa.
Jadi ritual orang Bali dengan ritual orang Tengger, Hindu Bali dengan Hindu Tengger tak jauh beda pemirsa, hampir mirip. Karena dahulu ya ritusnya sama dengan orang-orang Mojopahit. Memang sudah bahas bahwa orang Mojopahit ini kelak setelah runtuh ada yang mempertahankan diri budayanya ke Gunung Tengger, ada yang ke Bali pemirsa. Oleh karena itu Hindu di Bali dan Hindu di Tengger sama. Ya. Yang beda itu Hindu yang ada di India pemirsa. Hindu di India dengan di Indonesia beda pemirsa. Kenapa beda? Memang sudah bahas di perjalanan Dewata. Ya scroll aja. Ketika menginjakan kaki di lautan pasir ya, di depan ada Gunung Batok, di sebelah kanan ada Gunung Widodaren. Gunung kalderanya Gunung Tengger besar pemirsa. Jadi setelah meletusnya Gunung Tengger ya terdiri banyak kaldera, di antaranya kaldera Widodaren pemirsa, membentuk Gunung Widodaren. Nah, beberapa abad kemudian ya ada gunung lagi yang dikenal dengan Gunung Bromo dan Gunung Batok pemirsa. Jadi Gunung Widodaren ini gunung secara geologis ada gunung pertama sebelum Gunung Bromo pemirsa. Di situ ada kawahnya juga, bekas kaldera Widodaren pemirsa. Kalau saudara melihat dari drone di atas langit ya, dari Google Earth ya, kawah Gunung Bromo ini unik pemirsa. Salah satu keunikannya adalah Gunung Widodaren pemirsa. Ada Gunung Kursi yang memang mirip dengan kursi, ada Gunung Widodaren. Kalau sepintas memang lihat ya, memang lihat ini dari sumber Google Earth pemirsa. Waduh, ini bentuknya seperti lope pemirsa, hati pemirsa. Aduh. Bentuknya kalderanya seperti lope ya, dari kejauhan ya agak mirip lah dengan lope, di mana tengah-tengahnya ada segara wedi pemirsa. Ada segara wedi atau lautan pasir yang konon katanya berbahaya, ada pasir hisap di sana. Waduh. Dan sepinggirnya ada Gunung Bromo, Gunung Batok pemirsa, dan Gunung Kursi. Waduh, berlipat-lipat. Tapi mirip dengan sedikit love ya, love. Tanda hati pemirsa. Waduh, apalagi namanya Widodaren pemirsa, bidadari pemirsa. Ini ada legendanya juga pemirsa. Konon katanya ada 7 bidadari yang datang ke gunung tersebut pemirsa. Waduh, konon katanya mandi di sendang Widodaren pemirsa. Di situ pemirsa. Nah, salah satu bidadarinya ogah pulang pemirsa, malah menikah dengan penduduk setempat menjadi orang Tengger pemirsa. Waduh, ini mirip-mirip dengan cerita Joko Tarub pemirsa. Waduh, jangan-jangan Joko Tarub adalah orang Tengger pemirsa, dan Widadari istri dari Joko Tarub adalah keturunan bidadari pemirsa. Ada kemungkinan bidadari yang dimaksud adalah legenda bidadari di Widodaren ini pemirsa. Waduh. Nah, siapa sangka Joko Tarub ini akan menurunkan raja-raja Mataram Islam pemirsa. Karena keturunan dari Joko Tarub nanti ada Panembahan Senopati, ada Ki Ageng Pamanahan dan Panembahan Senopati. Dari Panembahan Senopati ya lahirlah raja-raja Mataram. Nanti kerajaan Mataram Islam terbagi dua. Ada yang Keraton Solo, ada Keraton Jogja pemirsa. Waduh, ada Mangkunegara juga. Waduh, ada kemungkinan ya legenda bidadarinya Joko Tarub. Kemungkinan Joko Tarub adalah orang Tengger pemirsa. Kok Mamang bisa bicara seperti itu? Ya, Mama akan berbicara tentang Joko Tarub orang Tengger pemirsa. Waduh, berdasarkan Babad Tanah Jawi pemirsa dan legenda Widodaren. Bagi saudara yang penasaran jangan skip, siapa tahu bermanfaat pemirsa. Bagi saudara yang tidak penasaran, membosankan dengan channel Mamang ya, Mamang mohon maaf ya, lebih baik skip aja karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah. Apalagi minta ke Menteri Keuangan Purbaya, apalagi minta ke Mamang ya. Kalau Mamang jadi presiden sih boleh aja. Oke, kalau Mamang jadi presiden ya, siapapun yang menonton sampai tamat, Mamang kasih ya. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang menonton sampai tamat
ya, karena Mamang belum jadi presiden. Waduh, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Dan mudah-mudahan saja ya, siapapun yang menonton sampai tamat, salah satu dari keturunan saudara adalah menjadi pemimpin di Nusantara ini. Amin. Mamang pun bicara tak omon-omon pemirsa ya, tak asal bicara ya, tapi sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Apabila saudara punya pendapat sendiri ya, kita sharing-sharing di kolom komentar. Asal pendapat saudara tak berbau-bau Mossad atau yang berbau-bau keonaran ya, Depide et Impera pemirsa. Waduh, karena channel ini channel penuh perdamaian, bukan bikin keonaran pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika Mamang berada di dekat Gunung Widodaren atau Bukit Widodaren, itu artinya Mamang sudah 800 km dari kota Tasikmalaya di Provinsi Provinsi Jawa Barat, yang ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Gubernur Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Ya insya Allah Kang Deddy Mulyadi dapat bidadari pemirsa Amin. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi ya sehat-sehat selalu dan mudah-mudahan menjadi pemimpin Nusantara. Amin. Selain itu, video ini tayang ketika dipimpin sang Presiden Macan Asia yang insya Allah akan membangun negeri ini, negeri yang aman, sejahtera, tentram, adil, dan terbebas dari hama-hama, dan menjadi negeri yang macan Asia. Bapak Prabowo Subianto insya Allah memimpin negeri ini menjadi negeri macan Asia, seperti tokoh-tokoh pendahulunya, yaitu pahlawan kita Pak Harto pemirsa. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto akan membangunkan kembali sang macan Asia yang telah tertidur lama menjadi terbangun lagi pemirsa. Amin. Mamang pun bahagia ketika mendengar Pak Harto menjadi pahlawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilansir dari jelajahnesia.id dengan judul artikel mengungkap mitos dan cerita mistis di balik Bukit Widodaren Bromo. Di tengah keindahan alam Gunung Bromo yang megah dan mempesona, terdapat sebuah bukit yang menyimpan kisah mistis dan budaya leluhur yang tak kalah menarik, dan kawah atau pasir berbisik. Waduh, tempat itu adalah Bukit Widodaren Gunung Bromo. Di mana Mang? Sebelah Gunung Bromo pemirsa. Salah satu lokasi sakral yang kerap terlupakan oleh wisatawan biasa, namun sangat dihormati oleh masyarakat suku Tengger. Waduh. Bukit Widodaren Bromo terletak tidak jauh dari kawah utama Gunung Bromo dan berdiri berdampingan dengan Gunung Batok serta Gunung Kursi. Dari sudut pandang wisata, bukit ini menjadi salah satu spot alternatif untuk melihat sunrise ya, yang lebih tenang dibanding Pananjakan. Namun bagi masyarakat Tengger, bukit ini adalah tempat yang diselimuti aura spiritual. Kata Widodaren berasal dari bahasa Jawa yang artinya bidadari atau makhluk halus perempuan yang cantik jelita pemirsa. Waduh, karena katanya bidadari ini melebihi para model. Jadi kalau saudara melihatnya terpesona, aku terpesona. Waduh, bisa bucat Konon juga Bukit Widodaren atau Gunung Widodaren di sekitaran Gunung Bromo dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para bidadari penunggu gunung. Oleh karena itu agak wingit pemirsa. Khususnya seorang tokoh mitos bernama Putri Widodari yang sering dikaitkan dengan legenda turun-temurun masyarakat Tengger. Waduh, siapakah Putri Widodari? Waduh. Legenda Putri Widodari dan kisah asal-usulnya. Menurut cerita rakyat setempat, dahulu kala seorang bidadari turun dari kahyangan dan menetap di kawasan Gunung Bromo karena terpikal oleh keindahan alamnya.
Ia dikenal sebagai Putri Widodari yang memiliki rupa cantik jelita dan hati yang penuh kasih. Putri Widodari dikisahkan jatuh cinta pada seorang pria dari desa Tengger. Namun hubungan mereka tak direstui oleh para dewa. Karena cintanya, sang putri memilih tinggal di bumi dan menetap di bukit yang kini dikenal sebagai Bukit Widodaren Bromo. Sejak saat itu, bukit tersebut diyakini menjadi tempat munculnya energi mistis dan menjaga spiritual kawasan Bromo. Tak sembarang orang datang ke Widodaren ini, pemirsa. Konon katanya kalau saudara traketang-tang berketeng-teng masuk ke gunung ini, akan mendapatkan sial, pemirsa. Waduh, bahkan apes. Bahkan konon katanya tak bisa pulang, pemirsa. Waduh. Masyarakat Tengger percaya bahwa hingga kini roh sang putri masih menjaga kawasan Bromo dan melindungi warga yang hidup selaras dengan alam. Para roh-roh itu ada di Gunung Widodaren ini. Hubungan spiritual dengan Pura Luhur Poten. Legenda Bukit Widodaren Bromo tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pura Luhur Poten. Pura Luhur Poten adalah salah satu pura yang ada di tangga sebelum naik ke kawah Gunung Bromo, pemirsa. Waduh. Tempat ibadah utama umat Hindu Tengger yang berdiri megah di tengah lautan pasir Bromo. Dalam upacara Yatnya Kasada, upacaranya umat Hindu Tengger akan berdoa di Pura Luhur Poten sebelum melemparkan sesaji ke kawah Gunung Bromo. Menariknya, sebelum ritual utama dilakukan, sebagian sesaji dan doa dipersembahkan kepada roh penjaga Bukit Widodaren Bromo, pemirsa. Jadi di sebagian di roh-roh yang ada di bukit atau Gunung Widodaren. Orang sini menyebutnya adalah bukit, pemirsa ya. Atau juga yang lainnya gunung ya, Gunung Widodaren. Sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan makhluk-makhluk penjaga, pemirsa, dan ya tak kasat mata yang diyakini menetap di sana. Bukit ini menjadi semacam gerbang gaib, gerbang tak kasat mata alias portal, pemirsa, ke multiverse yang lain. Waduh, memang sudah bahas ya multiverse di episode kedua, pemirsa. Ketiga. Scroll aja. Waduh. Apakah saudara percaya ada multiverse lain? Jadi gerbang tak kasat mata antara dunia manusia dan alam spiritual dalam kepercayaan lokal. Banyak pengunjung yang mengaku merasakan aura berbeda saat berada di dekat gunung atau Bukit Widodaren di Gunung Bromo ini. Terutama saat pagi buta ketika kabut masih menyelimuti kawasan. Beberapa saksi bahkan mengaku melihat penampakan perempuan berjubah putih dan mendengar suara lembut seperti nyanyian di antara angin pagi. Waduh. Meski tidak semua percaya pada hal-hal mistis, masyarakat sekitar tetap menjaga sikap hormat terhadap gunung atau Bukit Widodaren Bromo ini. Mereka percaya bahwa selama seseorang bersikap sopan dan tak berniat buruk, maka ia akan dilindungi oleh roh penjaga bukit tersebut. Jika saudara datang ke Bukit Widodaren Bromo ini, ya, sebaiknya saudara harus mematuhi adat istiadat, tata krama, tata titi, pemirsa, yang berlaku. Di antaranya tidak berteriak atau berkata kasar, tidak membuang sampah sembarangan, menghindari tindakan berlebihan seperti menari atau membuat konten yang tidak sopan. Waduh, memang aja kan nggak berani ya memvideokan di sana, pemirsa. Tapi ya tidak menyentuh atau merusak sesaji yang ada. Dengan bersikap hormat, insya Allah ya pengunjung bisa merasakan sisi spiritual Bromo yang berbeda. Jadi bukan sekedar keindahan, tapi agak berbeda, pemirsa. Konon katanya saudara akan bisa melihat ya multiverse lain, pemirsa. Yang konon katanya bisa melihat juga sebuah istana atau mungkin wanita cantik, pemirsa. Waduh. Mengunjungi Bukit Widodaren Bromo bukan hanya tentang menikmati sunrise dan sudut pandang baru, tetapi juga memahami bagaimana masyarakat Tengger
menjaga harmoni antara alam manusia yang tak kasat mata. Melalui cerita rakyat, ritual adat, dan rasa hormat terhadap leluhur, bukit ini menjadi simbol bagaimana budaya lokal masih hidup dan dijaga dengan penuh kesungguhan. Di balik pemandangan indah yang memukau mata, Bukit Widodaren Bromo menyimpan lapisan makna yang dalam. Ia adalah saksi bisu, legenda cinta penjaga harmoni spiritual, dan bagian dari jantung budaya Tengger. Jika kamu mencari lebih dari sekedar foto cantik dan pertualangan alam, maka Widodaren adalah tempat menawarkan ketenangan dan perenungan. Jadi lain kali kamu saudara menginjakkan kaki di Bromo, jangan lewatkan untuk menatap hening ke arah Bukit Widodaren Bromo. Jadi kalau saudara ada di Gunung Bromo, di puncak Gunung Bromo, di kawahnya, atau di Bukit Cinta, atau di Pasir Berbisik ya, jangan lupa mau menatap ke Gunung Widodaren Bromo, pemirsa. Sang putri masih di sana, Putri Widodari, pemirsa, yang menjaga semuanya tetap seimbang. Siapa sangka ya, Putri Widodari atau mungkin keturunan bidadari yang turun ke bumi dan menikah dengan warga Tengger, itu akan menurunkan raja-raja, salah satunya Raja-Raja Mataram, pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, dilansir dari indonesiabus.com dengan judul artikel Ki Ageng Tarub, leluhur Raja Jawa yang menikahi bidadari. Ditulis oleh JJ, edisi 4 Agustus 2025. Berdasarkan Babad Tanah Jawa, pemirsa, atau Babad Tanah Jawi, salah satu babad atau cerita pada masa era-era kerajaan Mataram Islam, pemirsa. Di antara desau angin di persawahan dan juga pasir dari lembaran kuno Babad Tanah Jawi terungkap sebuah kisah di mana mitos dan sejarah berkelindan melahirkan garis keturunan tahta Mataram dari sebuah janji yang dilanggar kepada bidadari kahyangan. Waduh, jadi gara-gara melanggar janji, pemirsa. Bagi sebagian orang, nama Ki Ageng Tarub atau Jaka Tarub atau Joko Tarub, waduh, mungkin tak asing, pemirsa. Dan itu adalah sebuah dongeng pengantar tidur kita. Seorang pemuda yang cerdik, 7 bidadari yang turun dari surga untuk mandi di telaga, dan selembar selendang sakti yang dicuri demi mempersunting sang pujaan hati. Namun ya, berdasarkan Babad Tanah Jawi, kisah itu bernapas dalam realitas nyata, pemirsa. Atau mungkin sejarah. Waduh. Di sini Jaka Tarub bukan sekedar tokoh fiksi, melainkan Ki Ageng Tarub, sosok leluhur agung, pusara yang dihormati, dan silsilahnya mengalir langsung ke nadi raja-raja Jawa, termasuk kerajaan Mataram Islam. Kisah legendarisnya menjadi salah satu pondasi narasi budaya Jawa. Dikisahkan Jaka Tarub berhasil menyembunyikan selendang milik salah satu dari 7 bidadari. Di antara 7 bidadari yang berhasil ya ngumpetin selendangnya, waduh, bidadari itu akhirnya tidak bisa kembali, dan bidadari itu kelak akan menjadi istrinya. Bidadari itu bernama Dewi Nawang Wulan. Waduh, Dewi Nawang Wulan kehilangan selendang saat sedang mandi, pemirsa. Sumber kekuatan terbangnya hilang, pemirsa, karena kehilangan selendang, membuat Dewi Nawang Wulan tak bisa kembali ke kahyangan. Ia pun akhirnya menerima pinangan Joko Tarub dengan satu syarat. Sang suami tidak boleh sekalipun bertanya mengapa bulir padi di lumbung mereka seolah-olah tak pernah habis. Akhirnya mereka pun menikah. Dari pernikahan mereka lahir seorang putri bernama Nawangsi. Harmoni keluarga surgawi dan duniawi ini berlangsung hingga Joko Tarub ya berkeluarga dengan seorang bidadari, pemirsa. Dan bidadari itu tak bisa pulang, pemirsa. Waduh, karena selendangnya hilang. Selendang itu ibarat dengan sayap, pemirsa. Sayapnya hilang, pemirsa. Waduh.
Nah, akhirnya Joko Tarub berhasil menikahi bidadari itu. Tapi ada satu syaratnya. Jangan bertanya kenapa di lumbung padinya ya selalu banyak beras pemirsa, padahal kita tidak bertani. Waduh. Setiap hari tak kekurangan, makanan selalu banyak pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, beras itu dari mana? Waduh. Akhirnya didorong penasaran Joko Tarub, kenapa di lumbung padinya tak pernah habis padahal tak pernah panen pemirsa. Didorong rasa penasaran, akhirnya Joko Tarub melanggar janjinya. Ia membuka tutup beranak sagi, ya, penanak nasi, dan terkejut. Ternyata nasi yang segitu banyak dan beras segitu banyak ya. Ketika tutup sajinya dibuka, waduh, hanya sebutir padi saja pemirsa, sebutir gabah di dalamnya. Sejak saat itu kesaktian Nawang Wulan lenyap. Ia harus menumbuk dan menanak padi seperti wanita biasa. Jadi kesaktian Nawang Wulan ya, karena bertanya akhirnya Nawang Wulan pun jadi manusia biasa pemirsa. Yang tadinya dewi yang tidak bisa pulang sekarang menjadi manusia biasa. Menyebabkan persediaan di lumbung cepat terkuras hingga suatu hari di dasar lumbung Dewi Nawang Wulan menemukan selendangnya yang telah lama hilang pemirsa, yang disembunyikan oleh suaminya. Dengan berat hati ia pun kembali ke kahyangan dengan selendang itu. Karena sejatinya kalau udah dapat selendang ya pergi aja. Waduh. Meninggalkan suami dan putrinya dengan janji akan datang menyenguk putrinya jika ada yang membakar jerami. Waduh. Jika cerita berhenti di sana, ia mungkin hanya akan menjadi mitos atau dongeng. Namun catatan sejarah terutama dalam babat Tanah Jawi mengangkat Ki Ageng Tarub ke panggung historisnya. Figur inilah yang dianggap sebagai titik penting atau panjer atau pusat ya, pusat silsilah yang menghubungkan era kerajaan Hindu-Buddha Mojopahit dengan kebangkitan Kesultanan Mataram Islam. Jadi Raja-Raja Mataram Islam ini dulu ini adalah keturunan Raja-Raja Majapahit pemirsa. Putri tunggalnya Nawangsi, putri dari Nawang Wulan, salah satu bidadari yang hilang pemirsa. Putri Nawangsi ini dinikahkan dengan Bondan Kejawan. Wah, Bondan Kejawan adalah seorang tokoh yang diyakini putra pangeran dari Prabu Brawijaya V atau yang kita kenal dengan Kertawijaya, raja terakhir Imperium Mojopahit pemirsa. Jadi putra Brawijaya V atau Kertawijaya ini banyak sekali pemirsa. Di antaranya ada Raden Patah yang kelak akan menjadi Raja Kesultanan Demak pertama pemirsa. Ada juga Bondan Kejawan. Nah, seorang putra mahkota, waduh, putra pangeran yang menikahi seorang warga biasa bernama Nawangsi. Nawangsi ini adalah putri dari Joko Tarub pemirsa, Ki Ageng Tarub, yang konon katanya ibunya adalah Nawang Wulan, seorang bidadari. Waduh. Dari pernikahan Bondan Kejawan dengan Nawangsi akhirnya melahirkan seorang putra bernama Ki Getas Pandawa. Dari Ki Getas Pandawa nanti akan menurunkan lahirlah Ki Ageng Selo. Waduh, Ki Ageng Selo, dan akhirnya akan menurunkan ya Ki Ageng Pamanahan, lalu Panembahan Senopati. Panembahan Senopati inilah pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Mataram. Waduh. Ini adalah titik legitimasi yang kuat dan sangat krusial. Waduh. Jelas KPA Hari Andri Winarso Wartonagoro. Beliau adalah seorang pemerhati budaya Jawa. Dengan pernikahan keturunan bidadari dan putra Raja Majapahit, narasi ini menciptakan sebuah terah yang memiliki legitimasi ganda, yaitu suci dari kahyangan dan ningrat dari bumi. Inilah pondasi kuatnya raja-raja Jawa Mataram pemirsa, terutama Mataram Islam. Ada kemungkinan Ki Ageng Tarub ini adalah orang Tengger pemirsa. Waduh. Karena dalam cerita legenda Widodarennya di Tengger bahwa ada bidadari yang menikah dengan orang Tengger
Dan konon keturunannya akan melahirkan raja-raja Jawa, pemirsa. Raja-raja penerus Mojopahit, meskipun Mojopahit telah runtuh. Oleh karena itu ketika Mojopahit runtuh pada masa era Brawijaya V, banyak sebagian yang masih mempertahankan budaya Mojopahitnya pindah ke Bali dan juga ke Gunung Tengger atau Gunung Bromo ini. Termasuk konon katanya Brawijaya V pindah ke Gunung Bromo. Banyak para pembesar Mojopahit yang menikahi orang-orang Tengger, pemirsa. Banyak orang-orang Mojopahit yang menikahi orang Tengger. Salah satunya adalah Putri Roro Anteng menikah dengan Joko Seger. Joko Seger konon katanya keturunan para Brahmana ya. Para Brahmana ya, para pendeta Brahmana yang ada di Gunung Bromo ini. Begitu juga ada cerita bahwa bidadari menikahi dengan seorang orang Tengger, pemirsa. Bidadari menikahi Tengger. Jangan-jangan bidadari yang dimaksud adalah Nawangsi, keturunan Joko Tarub dan juga Nawang Wulan, pemirsa. Nawangsi ini menikah dengan Bondan Kejawan. Bondan Kejawan adalah seorang pangeran dari Mojopahit. Nah, dari situlah kelak akan menurunkan raja-raja Jawa, termasuk Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Selo, dan juga Panembahan Senopati, alias raja pertama kerajaan Mataram Islam. Mungkin saja ketika Bondan Kejawan menikah dengan Nawangsi, ya, Bondan Kejawan dan Nawangsi pindah ke suatu tempat dan masuk Muslim, ya, masuk Islam, seperti saudara-saudaranya yang bernama Raden Patah, pemirsa. Raden Patah pun, ya, putra dari Brawijaya V, masuk Islam dan menjadi raja pertama di Kesultanan atau Kerajaan Demak.